Mudah-mudahan kawan kita yang sedang sakit kita doakan cepat sembuh sehingga dapat belajar bersama-sama kita di kelas ini ya. Hari ini aku mau nanya, ketika tidak ditanya kebiasaan anak Indonesia hebat itu masih berjalan atau enggak? Masih nak ya, tetap kita harus jalankan karena itu merupakan sebuah program pemerintah yang memang bagus nak. Kita menjalankan itu tubuh kita sehat, pikiran kita pun iya kuat sehat sehingga kita bisa melakukan kegiatan kita pada hari-hari kita di sekolah. Hari ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Coba lihat, bagaimana perasaanmu saat ini? Senang. Ada yang seperti ini nggak? Kuat betul. Ada nggak yang seperti itu? Enggak. Berarti kita semuanya senang ya. Nah, kalau senang berarti senang. Siap belajar? Siap. Oke, berdiri semuanya ya. Kita semuanya menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Sekarang bulan apa nak? Oktober. Ya, bulannya para pahlawan. Para pahlawan itu tidak pernah gentar untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah kita merdeka. Siap kita mempertahankan kemerdekaan? Siap. Baik, kita nyanyi lagu Maju Tak Gentar dulu ya, sama-sama nyanyinya. Sekarang kita lihat. Masih ingatkah kalian dengan video berikut ini? Masih ingat? Nah, tuh. Apa itu? Robot pembersih. Ini masih ingat? Mobil listrik, Mobil otomatis, mobil otonom, mobil otomatis yang tanpa setir nak ya. Nah, sekarang ini apa? Google Assistant. Ya, janganlah malu-malu bilangnya, ada betul tuh Google Assistant ya. Nah, sekarang coba dilihat nih. Apa pendapatmu tentang gambar ini? Apa ini? mencari jalan, Mencari jalan, betul. Nah, gambar yang kedua, apa itu? orang kebingungan, Orang kebingungan mencari alamat. Nah, yang ketiga, gambar ketiga ini apa nak? orang nyari harta karun, Orang nyari harta karun. Oh, pakai peta gitu ya, sampai di gunung. Ya, mencari harta karun ya, boleh juga. Nah, dari ketiga gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Apa yang terlintas olehmu? Mencari apa? mencari jalan, Mencari jalan.
baru kerjanya berkelompok. Tugasnya menggunakan laptop. Senang nggak? Senang megang laptop kami Bu. Iya nggak? Nah, sekarang kita lihat materi yang pertama. Manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan manusia. Ini gambar apa nak? AI, kecerdasan artifisial ya. AI, cerdas. Kita sudah masih ingat kecerdasan artifisial. Nah, apa manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan manusia? Nah, ini dia. Kecerdasan artifisial dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan dengan cepat, mudah, dan efisien. Contohnya tadi robot vakum. Cepat nggak? Mudah nggak? Efisien nggak? Kita tinggal tekan tombolnya, dia akan berjalan sendiri kemana-mana untuk menghisap debu. Kita bisa kerjakan yang lain ya. Ibu kita bisa kerjakan yang lain, bisa memasak ya. Kemudian yang kedua, ini apa? Najwa? Informasi yang diperoleh lebih cepat walaupun kredibilitasnya perlu dicek kembali sebelum digunakan. Iya betul, informasi yang diperoleh lebih cepat walaupun kredibilitasnya perlu dicek kembali. Contohnya Google Assistant tadi. Oke Google, buatkan saya cara membuat poster. Ada di situ caranya. Iya enggak? Tapi harus dicek dulu benar atau tidak. Oke? Mesela, apa ini Mesela? Mendengarkan lagu favorit tanpa harus mencarinya satu persatu. Iya, seperti di apa? Ayo di apa dia? Di HP pakai aplikasi apa? Pakai aplikasi YouTube. YouTube. Di YouTube ada apa? Ada apa di YouTube? Setelah kita buka di YouTube itu kita mencari misalnya senam. Senam anak Indonesia hebat. Setelah itu apa yang timbul lagi di bawahnya? Rekomendasinya apa? Semua Bu. Senam semua, betul. Senam semua, senam lagi, senam semua. Itu adalah salah satu manfaat kecerdasan artifisial. Kemudian yang bermain game bisa menyesuaikan dengan tingkat apa? Tingkat umur kita. Nih. Kemudian membantu berdiskusi apabila ada kesulitan dalam proses belajar. Misalnya kalian nih sulit sekali belajar matematika. Tanyalah sama Google atau ChatGPT. Itulah mudahnya kecerdasan artifisial dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya. Halo. Nih. Manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan manusia, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ya, sudah paham? Nah, kalau sudah paham kita lanjut nah. Peran penggunaan kecerdasan artifisial. Ada dua peran penggunaan dalam kecerdasan artifisial. Nih yang pertama, pengembang. Nih pengembang. Producer of AI adalah orang yang tidak hanya menggunakan kecerdasan artifisial, tetapi juga mengembangkan atau menciptakan teknologi berbasis kecerdasan artifisial. Orang yang menciptakannya, nah, orang yang mengembangkan kecerdasan artifisial. Ini contohnya.
sederhana, misalnya membuat aplikasi yang bisa menebak gambar atau suara dengan kecerdasan artifisial. Nah, itu adalah pencipta ya, pengembang yang membuat aplikasi filter wajah. Nah, yang kedua sebagai pengguna. Coba kita lihat lagi. Nih, pengguna kecerdasan artifisial tidak perlu membuat atau mengembangkan teknologi tersebut. Pengguna pasif berarti seseorang hanya memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk membantu aktivitas sehari-hari. Misalnya, nih contohnya ya, menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan bahasa saat membaca buku dalam bahasa Inggris. Ada nggak di HP-nya? Ada. Dari Inggris ke Indonesia. Kemudian yang kedua, menggunakan kamera ponsel dengan fitur pengenal wajah untuk menggunakan filter saat membuka kunci ponsel. Yang kemarin kakaknya punya face unlock, iya nggak? Nah, itu dia. Kalau kita mau buka HP kakak kita kan nggak bisa nih, karena terbuka, wajah kita nggak mirip dengan kakak kita. Nah, yang ketiga, memainkan game dengan lawan AI saat bermain catur digital atau permainan lain. Pemain bisa bertanding melawan komputer yang memiliki kecerdasan artifisial. Catur, ibu pernah loh main? Aku juga pernah, Bu. Pernah ya kalian? Pernah, Bu. Berarti sudah menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, sekarang aku mau tanya nih. Tadi kan peran kita dalam kecerdasan artifisial ada dua, sebagai pencipta, sebagai pengguna. Kira-kira kita ini sebagai apa ya? Pengguna. Kata Ulfa, lembut sekali Ulfa. Ayo, yang lain, kita sebagai apa? Pengguna. Pengguna apa saja yang pernah kalian gunakan? Google, apa lagi? Main game FF. Main game, apa lagi? Ayo, yang main TikTok nih, cantik gak wajahnya? Alia tuh main TikTok, ibu tengok kemarin di TikToknya. Mesela, cantik gak wajahnya Mesela? Tidak. Cantik dong, sudah pakai filter, ya kan? Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah paham? Sudah. Nah, sekarang kita lihat kegiatan hari ini. Kita berperan sebagai pengguna. Siap? Siap. Nih, ada sebuah masalah yang dihadapi teman kita. Ayo kita ke depan matanya. Bantulah teman kita yang sedang menghadapi masalah. Kita berperan sebagai pengguna kecerdasan artifisial ya. Teman kita Ira terpilih untuk mengikuti festival dan lomba seni siswa nasional FL2SN tingkat kabupaten di Tembi yang berlokasi di Gedung Penghutlanan. Namun Ira belum tahu jalannya, belum tahu karena belum pernah ke Tembilangan ya. Oke, kalian diminta menemukan solusi terbaik agar perjalanan Ira
ya Najwa. Ini aja lah. Ya. Oke. Buka. Sudah nak? Sudah megang? Coba perhatikan ke depan. Bagaimana langkah-langkah mengerjakannya? Kita mengaktifkan GPS di Google Map. Perhatikan ke depan. Halo. Ini dia. Aktifkan GPS dan berikan izin kepada Google Map untuk menggunakan lokasi Anda ya. Sudah GPS-nya aktif tuh, sudah Ibu aktifin. Kemudian buka aplikasi Google Map. Ayo, setelah itu baru kita ketikkan tujuan. Pilih lokasi, kemudian rutenya, kemudian mode transportasi. Nah, mode transportasinya ada sepeda motor dan mobil. Setelah itu baru kita ketuk mulai. Dia akan berjalan sendiri. Ayo kerjakan sama-sama. Ya. Iya, ayo tulis nih. Nama kelompok 1. Tuh, kotak kelompoknya. Nah, ayo. Jalanin. Kamu dulu Ija lagi nulis. Coba nih. Ya. Bisa? Ibu, ya. Tunggu dulu ya. Apa kelompok tiga? Ada apa? Jenis transportasinya menggunakan apa? Sepeda motor dan ada, tunggu ya. Sudah selesai nak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, situ. Taruh di situ tulisan apa? Pulau kecil tuh. Iya enggak? Ah, sudah. Tengok ya, Kelompok. Setelah itu kita letakkan apa lagi? Tempat tujuannya. Di mana tempat tujuannya? Nah, itu tempat tujuannya. Di mana? Iya, gedung Kepulauan Tenggilahan. Apa lagi? Iya, ya tunjukin. Mana dia? Nah, yaitu. Oh iya, menggunakan apa? Menggunakan sepeda motor melewati lintas apa di situ? Iya, kita melewati lintas ini nak ya. Berapa jaraknya? 99,1 kilometer. Setelah itu menggunakan apa lagi? Oh, menggunakan mobil juga. Menggunakan mobil. Lewat mana? Iya, berapa waktunya? 3 jam 13 menit dengan jarak tempuhnya sama nggak? Iya, dari Pulau Kecil ke Belahan. ya, kita lewati apa dulu tuh nih, Ha?
yang baik, kita dapat memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk menciptakan kehidupan yang lebih mudah, aman, dan menyenangkan. Evaluasi dulu ya, kerjakannya sendiri-sendiri. Oke? Nih, tulis namanya. Sudah selesai evaluasinya, Nak? Sudah. Senang nggak belajar hari ini? Senang. Gimana perasaannya? Bahagia. Oh, bahagia. Kira-kira tadi penyampaian Ibu ada yang kurang atau gimana gitu? Ada. Kita sudah selesai evaluasi, semuanya sudah selesai. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang manfaat kecerdasan artifisial di berbagai bidang kehidupan manusia. Seperti nanti ada bidang keamanan, ya, di bidang kesehatan dan sebagainya. Itu akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Ya, oke?